Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Apa yang kalian pikirkan saat melihat seorang wanita yang selalu berganti pasangan setiap hari? Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berasal dari film The Beauty Inside mengenai mbak-mbak yang dicurigai sama orang-orang. Gara-gara setiap hari ia jalan sama laki-laki yang berbeda. Sebelum kalian dengerin ceritanya, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Woo Jin adalah seorang remaja biasa. Ia hanya tinggal dengan ibunya. Ayahnya telah pergi menghilang sejak lama. Pada suatu pagi, Woo Jin bangun dan bersiap-siap untuk ke sekolah. Namun saat melihat dirinya di cermin, ia terkejut. Orang yang dilihatnya di cermin bukanlah dirinya. Wajah dan tubuh itu bukanlah milik Woo Jin. Woo Jin panik dan syok dan kebingungan. Woo Jin lalu menemui ibunya. Ibu Woo Jin juga terkejut melihat penampilan anaknya, namun dengan penuh air mata ia tetap menerima Woo Jin apa adanya. Dengan bantuan ibunya, Woo Jin mencoba menyesuaikan diri dengan kondisinya yang aneh itu. Sejak hari itu, setiap pagi saat Woo Jin bangun tidur, penampilan fisiknya akan berubah, tak peduli jenis kelamin, usia, atau ras. Woo Jin kadang bangun sebagai seorang pria, wanita, pria tua, wanita muda, atau bahkan orang asing. Ia bahkan mampu berbicara dalam bahasa asing tergantung siapa dirinya hari itu. Di dalam dirinya ia tetaplah Woo Jin, namun di luar ia selalu menjadi orang yang baru. Pada suatu hari sahabatnya yang bernama Sang Baek datang ingin bertemu dengan Woo Jin. Seorang ibu-ibu kemudian mempersilahkan Sang Baek masuk dan menemaninya mengobrol dan makan cemilan. Sang Baek mengira ibu-ibu itu adalah ibunya Woo Jin, padahal itu adalah Woo Jin sendiri. Namun tak lama ibu Woo Jin datang dan sejak itulah Woo Jin jujur kepada Sang Baek. Sang Baek yang awalnya merasa aneh akhirnya tertawa melihat Woo Jin dan ia menerima kondisi Woo Jin apa adanya. Setiap pagi Woo Jin selalu merekam dirinya dan menceritakan siapa dirinya hari itu. Dan setiap pagi ia harus menyesuaikan diri dan penampilan sesuai dengan tubuhnya saat itu. Mulai dari penglihatan, suara, dan lain-lain. Woo Jin memiliki sistem yang rapi agar membantunya mempercepat bersiap-siap setiap pagi. Woo Jin memiliki berbagai macam pakaian dan sepatu yang cocok untuk semua jenis tubuh. Berbagai jenis peralatan kebersihan tergantung apakah ia perempuan atau laki-laki. Ia juga memiliki alat untuk mengetes penglihatan dan alat pengukur kaki agar ia dapat memilih sepatu yang cocok dengan cepat. Woo Jin kemudian menjadi seorang pengrajin furnitur. Bersama dengan Sang Baek, ia membuat sebuah perusahaan furnitur bernama ALX. Perusahaan itu merupakan perusahaan yang khusus membuat kursi yang dibuat spesial hanya untuk orang yang memesannya. Perusahaannya kemudian menjadi terkenal. Woo Jin selalu bekerja di dalam studio yang sekaligus rumahnya, dan Sang Baek yang mengurus hal-hal di luar, seperti pemasaran dan bertemu dengan para klien. Pada suatu hari, Woo Jin melihat seorang wanita bernama Yisu yang bekerja di sebuah toko furnitur. Ia menyukai Yisu dan mulai mengunjungi toko itu setiap hari hanya untuk melihat Yisu. Terkadang ia berbincang dengan Yisu. Namun demikian, Yisu tak pernah menyadari hal itu karena Woo Jin selalu berubah penampilan setiap hari. Woo Jin menunggu hari yang tepat, yaitu saat ia menjadi laki-laki tampan untuk mulai mendekati Yisu dan mengajaknya makan bersama. Suatu hari akhirnya Woo Jin mendapatkan wajah tampan dan berhasil mengajak Yisu makan bersama. Ia bahkan mengajak Yisu ke studionya. Yisu mengenali kursi buatan ALX dan Woo Jin mengaku sebagai karyawan di sana. Ia ingin terus bersama dengannya. Akhirnya Woo Jin berusaha untuk tidak tidur agar ia tetap menjadi sosok tampan itu keesokan harinya. Di kencan kedua, Woo Jin merasa bahagia bersama Yisu. Beberapa hari tidak tidur membuat Woo Jin kelelahan. Wajahnya mulai terlihat tidak sehat, namun demikian Woo Jin tetap ingin bertemu Yisu lagi keesokan harinya. Mereka pun berjanji bertemu di halte di pagi hari. Namun pada saat pulang dari pertemuannya dengan Yisu, Woo Jin tertidur di kereta. Ketika terbangun, ia sudah menjadi seorang bapak-bapak. Di pagi hari, Woo Jin kemudian datang ke halte tempat janjian dengan Yisu, namun tentunya Yisu tidak mengenalinya. Woo Jin kemudian terpaksa berhenti menghubungi Yisu karena ia tidak ingin rahasianya terbongkar.
Namun demikian, ia tetap mengunjungi toko furnitur untuk melihat Yisu. Suatu hari, karena ia tidak tahan, akhirnya Woo-jin yang saat itu berwujud seorang wanita menemui Yisu dan mengatakan apakah Yisu mengenal Woo-jin. Woo-jin kemudian membawa Yisu ke studio ALX dan mereka pun berbincang di sana. Woo-jin mencoba menjelaskan penyakitnya kepada Yisu. Woo-jin juga memperlihatkan video yang setiap hari ia buat dengan wajah yang berbeda-beda. Woo-jin kembali menjelaskan semua yang pernah mereka bicarakan. Kemudian ia mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai Yisu. Yisu shock dan mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak bertemu lagi. Kemudian Yisu memutuskan untuk pergi dari sana. Yisu selalu kepikiran mengenai Woo-jin dan penyakitnya. Sehingga suatu hari untuk meyakinkan diri, Yisu mendatangi kembali studio Woo-jin. Saat itu Woo-jin berwujud seorang wanita Jepang. Yisu saat itu memutuskan untuk menginap di tempat Woo-jin dan tidur bersama untuk melihat jika Woo-jin benar-benar berubah di pagi hari. Semalaman mereka mengobrol. Woo-jin menjawab berbagai pertanyaan dari Yisu. Keesokan paginya, Yisu bangun duluan. Ia melihat Woo-jin yang masih tertidur di sampingnya, masih dengan wajah seperti semalam. Yisu pun melihat-lihat walk-in closet Woo-jin yang banyak sekali pakaian dengan berbagai jenis di sana. Melihat kamar mandi Woo-jin di mana banyak sekali produk kebersihan pria dan wanita. Saat turun ke studio, Yisu kembali menonton video Woo-jin. Saat itu, Woo-jin yang telah berubah turun dari kamarnya dan menemui Yisu. Kali ini Woo-jin berwujud pria muda yang tampan. Pada akhirnya mereka kembali bersama dan berkencan. Yisu mulai menerima siapa diri Woo-jin yang sebenarnya meskipun yang dilihatnya adalah orang yang berbeda-beda. Woo-jin sangat bahagia karena memiliki Yisu. Suatu ketika Woo-jin menjadi anak kecil dan hal ini cukup mengejutkan Yisu sehingga Yisu meminta Woo-jin agar jangan memakai banmal ketika bicara padanya di depan umum. Sebaliknya, saat Woo-jin menjadi pria tua, Yisu secara refleks memakai jondanma saat bicara. Info buat yang nggak tahu, di Korea ada tingkatan bahasa saat berbicara. Banmal adalah bahasa yang hanya digunakan pada orang yang sebaya dengan orang yang lebih muda. Atau jika dengan orang yang lebih tua harus seizin orang tersebut. Sedangkan jondaemal adalah bahasa yang dipergunakan oleh kaum muda jika berbicara kepada kaum yang lebih tua. Bahasa ini lebih terkesan penuh sopan santun dan penghormatan. Karena jika mereka di keramaian, Yisu tidak akan bisa mengenali Woo-jin. Suatu ketika mereka berdua sepakat untuk bertemu dengan cara Woo-jin memegang tangan Yisu duluan. Dan Yisu akan tahu bahwa itu adalah Woo-jin. Di pesta tempat kerjanya, Yisu menunggu-nunggu kedatangan Woo-jin. Woo-jin janji akan datang jika penampilannya waktu itu memungkinkan. Saat itu, bos Yisu bertanya kenapa Yisu tidak membawa pasangan ke pesta. Ia juga berkata bahwa ia penasaran siapa laki-laki terlama yang dikencani oleh Yisu di antara sekian banyak laki-laki yang ditemuinya. Mendengar ini, Yisu merasa sedikit terkejut. Tak lama kemudian Woo-jin datang dengan penampilan seorang laki-laki tampan. Yisu pun mengenalkannya kepada bosnya. Sang bek yang ikut dalam pesta itu mabuk dan berkata kepada Yisu agar jangan menyakiti Woo-jin, karena ia adalah orang yang baik. Di pagi hari seperti biasa, Yisu menunggu Woo-jin di tengah keramaian. Woo-jin yang saat itu sebenarnya telah datang ingin bermain-main dan meminta Yisu menebak di mana dirinya. Setelah beberapa saat, Woo-jin kemudian memegang tangan Yisu. Yisu terkejut kemudian marah atas tingkah Woo-jin seperti itu. Yisu mulai merasa kesulitan dalam hubungan mereka karena ia tidak pernah tahu siapa Woo-jin dan harus mempercayai begitu saja orang asing yang menggenggam tangannya sebagai Woo-jin. Sementara itu Woo-jin berpikiran ingin menikah. Ia pun mendesain sebuah cincin untuk melamar Yisu. Yisu menyembunyikan kerisauannya dari Woo-jin. Namun hal ini membuat performanya di toko terganggu. Yisu mulai bergantung kepada obat penenang agar ia bisa menghadapi stres, ketakutan, dan insomnia yang dialaminya sejak berhubungan dengan Woo-jin. Saat ditegur bosnya, ia berkata bahwa orang-orang mulai bergosip mengenai Yisu yang mengatakan bahwa ia selalu berkencan dengan laki-laki yang berbeda setiap hari. Pada suatu hari, akhirnya Woo-jin menanyakan apakah Yisu mau menikah dengannya. Melihat ekspresi Yisu, Woo-jin pun berpura-pura bahwa ia hanya bercanda. Saat mengantar Yisu pulang, Woo-jin berkata bahwa ia selalu memikirkan untuk tinggal bersama dengan Yisu. Namun saat itu Yisu mengungkapkan segala kekhawatirannya kepada Woo-jin.
Akhirnya Woo-jin mengetahui pemikiran Lee-soo dan mengetahui bahwa Lee-soo berada dalam kesulitan saat berhubungan dengannya. Saat itu, Lee-soo yang benar-benar stres meminum banyak obat penenang sehingga ia dibawa Woo-jin ke rumah sakit. Saat itu, Woo-jin mengetahui bahwa ternyata Lee-soo telah menemui psikiater selama beberapa waktu ini. Suatu hari, Woo-jin memutuskan untuk menemui ibunya. Saat itu, ibunya menceritakan bahwa sebenarnya ayah Woo-jin juga sama seperti Woo-jin. Ibunya saat itu sangat stres, sehingga suatu hari ayah Woo-jin meninggalkan surat dan uang lalu meninggalkan ibunya. Berhari-hari Woo-jin merenung sehingga suatu hari akhirnya ia memutuskan untuk menghilang dari kehidupan Lee-soo. Untuk terakhir kalinya Woo-jin menemui Lee-soo dan memberikan sebuah kursi yang ia buat khusus untuk Lee-soo. Saat berjalan berdua di tengah turunnya salju, Woo-jin pun memutuskan hubungan mereka dan hanya berpesan agar Lee-soo tidak meminum obat penenang lagi. Waktu pun berlalu, Lee-soo mulai kembali berolahraga, membaca buku, hidup seperti biasanya. Namun Lee-soo tak bisa melupakan Woo-jin dan masih memiliki perasaan kepadanya. Pada suatu hari, toko furnitur Lee-soo memesan furnitur dari sebuah perusahaan baru bernama Lia Furniture. Suatu hari Lee-soo menemui Sang Baek yang masih terlihat cukup kesal kepada Lee-soo. Ia berkata bahwa lain kali jika ada urusan pekerjaan, telepon atau kirim orang lain saja. Saat itu Lee-soo hanya diam. Kemudian ia melihat sebuah kotak bertuliskan Made in Republic Czech. Ia pun akhirnya mengetahui kemana Woo-jin sembunyi selama ini. Selama menghilang, Woo-jin memindahkan studionya ke Czech dan bekerja di sana. Ternyata Lia Furniture adalah perusahaan Woo-jin. Suatu hari Lee-soo akhirnya datang ke tempat Woo-jin. Namun saat itu Woo-jin berpura-pura bahwa Lee-soo telah salah alamat dan tidak ada orang yang bernama Kim Woo-jin. Namun tak menyerah, Lee-soo meminta masuk ke dalam dan melihat-lihat furnitur milik Lia Furniture. Di dalam studio itu, saat Woo-jin membuatkan teh, Lee-soo memegang tangan Woo-jin dan memanggil namanya. Ia pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih mencintai Woo-jin dan ia ingin menjalani kehidupannya bersama dengan Woo-jin. Setelah mendengar perasaan Lee-soo, Woo-jin pun akhirnya menangis karena lega dan bahagia. Saat berjalan-jalan di kota, Lee-soo bertanya jika Woo-jin mau menikah dengannya. Di akhir cerita, kemudian Woo-jin mengeluarkan cincin yang dulu ia desain untuk Lee-soo dan memasangkannya di jari Lee-soo. Cerita ini mencakup dua orang yang bertemu dan saling jatuh cinta, kemudian menghadapi masalah, belajar untuk saling menerima, dan kemudian merangkul kebahagiaan di momen yang ada. Film ini cukup bagus dan nggak over, nggak ada drama yang berlebihan. Film ini sebenarnya adalah remake dari sebuah miniseries asal Amerika berjudul sama, yang dirilis tahun 2012 dan disponsori oleh Intel dan Toshiba. Dan nama perusahaan furnitur Woo-jin, ALX, berasal dari Alex, yang merupakan nama karakter Woo-jin di miniseries aslinya yang buatan Amerika. Dan fakta menarik dari film ini adalah ada sebanyak 123 aktor dan aktris yang memerankan karakter Woo-jin. Gimana menurut kalian? Berapa aktor dan aktris yang memerankan karakter Woo-jin yang kalian kenal? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.